wa yu'adzim sya'a'irallah wa innaha min taqwal qulub. Jadi kalau kita mau nilai diri kita, nilailah apakah kita senang karena masuknya bulan Ramadan. Kalau kita gembira, berarti hati panjenengan masih sehat, masih ada nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau orang masuk bulan Ramadan tidak senang, bahkan seorang ulama mengatakan orang yang benci, alhamdulillah, semoga kita jawab. Orang yang benci akan datangnya bulan Ramadan, dia mengatakan, waduh, sebentar lagi bulan Ramadan, saya tidak bebas lagi, tidak bisa makan. Aduh, bulan Ramadan sebentar lagi masuk, saya tidak bisa maksiat. Saya akhirnya nanti mau kemana-mana, mau makan susah. Dia tidak senang, benci akan datangnya bulan Ramadan, maka orang itu ketika dia mengucapkan semacam itu, ucapan itu adalah bentuk maksiat. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Jadi dosa besar karena hakikatnya dia benci terhadap rukun agama Islam. Tidak main-main. Karena puasa Ramadan ini adalah termasuk rukun Islam. Habis sholat, puasa, zakat. Kalau dia benci bulan Ramadan, berarti dia benci sama rukun Islam. Allah tidak benar. Maka dari itu, kegembiraan itu kita sambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Setelah kita melewati malam itu Sya'ban, kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya takdir kita dicatat oleh Allah menjadi takdir yang baik. Setelah bulan Sya'ban diisi lagi rohani kita dengan makanan-makanan rohani. Orang sekarang lebih mentingkan makanan jasmani. Makanan jasmani itu kalau dia penuhi tubuhnya dengan makanan, kalau kelebihan jadi penyakit. Enggak. Orang kalau banyak makan, walaupun uangnya miliar, dia makannya sedikit. Dan tapi kalau rohani ini perlu juga dikasih makan. Jika orang kalau rohaninya kenyang, maka dia tidak terlalu butuh dengan makanan-makanan jasmani. Orang semakin banyak zikir kepada Allah, sudah sama Allah dikenyangkan, dikasih kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan rohani. Dan itu akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Allah berikan kegembiraan. Nabi, nanti di bulan Ramadan Allah akan beri dua kegembiraan. Pertama, ketika dia berbuka. Kenapa orang berbuka puasa gembira? Senang. Padahal ketika dia teguh segelas air, sebutir kurma, hilang dahaga. Disinilah nikmat rohani itu. Jadi kenikmatan rohani itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mampu mengendalikan nafsu. Orang beriman itu kebahagiaannya ketika dia mampu mengendalikan nafsunya, maka dia akan diberikan yang namanya kenikmatan. Sebaliknya orang yang melampiaskan hawa nafsunya, dan kita kenal dengan salah satu penyakit orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu, Pak, dia tidak tahu merasakan apa itu bahagia, apa itu kenikmatan. Dianggap kenikmatan itu kalau dia menuruti nafsunya, namanya hedonisme. Hedon itu orang yang
menganggap bahwasanya berbahagia itu kalau dia menuruti masuk, itulah kebahagiaan. Kalau tidak keturutan, tidak ada. Ini pikirannya kafir. Kebalikannya orang Islam. Orang Islam tidak. Orang yang bahagia itu orang yang berakal itu yang Anda tidak tahu, orang yang mampu menahan nafsunya wa amila, dan dia beramal di mana dan Allah beramal untuk sangnya setelah kemarin. Itu orang yang berakal dan cerdas. Walaupun dia profesor tapi dia tidak teramal amalan akhirat. Bukan orang cerdas kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu orang yang mikir dirinya saya harus pulang ke akhir bawa satu enggak. Sama saja sebagai orang kalau mau keluar kota, mau keluar negeri, ditanya mana tiketnya tidak ada, mana ongkosnya tidak ada, mana bekal saya tidak bawa. Semua orang yang akan bergabung tidak punya akal, kalau mau keluar negeri tidak bawa apa-apa. Sama saja sebagai orang ketika nanti menghadap Allah ke akhirat meninggalkan dunia tidak bawa apa-apa, tidak punya akal, tidak berakal. Di bulan Ramadan kita ngejar amal-amal yang kurang itu kesempatannya dikejar dari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi banyak umur yang bisa mendapatkan mencicipi bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih puasa. Kita bahas fikih puasa. Kita memahami apa itu puasa. Jadi puasa itu dalam bahasa Arab artinya syiar atau syaur. Syaur itu kata dasarnya. Kata kerjanya shoma, yasum, shauman. Shauman itu puasa. Secara bahasa maknanya puasa itu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Jadi secara umum puasa itu maknanya menahan. Al-imsak. Dengan kalau banyak ketika sahur dengan al-imsak maksudnya itu siap-siap nahan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Maryam. Jadi Maryam alaihissalam itu pernah nadar, ini nadar oleh Rahman sauban falan berkalimat yawma insyia. Maryam itu pernah masuk ke mihrab tempat ibadah ngomong, saya nadar, sesungguhnya saya nadar kepada Allah, saya sauman. Sauman di sini maknanya bukan berpuasa, maksudnya menahan. Saya tidak akan berbicara pada hari itu kepada manusia. Walaupun sampai yang ngajak ngomong enggak, itu jadinya wajib ya. Kalau ngajar itu wajib, kalau ditinggalkan dosa. Makanya para ulama itu memaknai kalau orang masuk masjid, kalau panjenengan menghadap di masjid Jami' itu ada tulisannya nadatul i'tikaf fil hadal masjid lillahi ta'ala. Padahal kan hukumnya i'tikaf masuk masjid panjenengan seperti itu kan i'tikaf. Itu hukum asalnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau panjenengan umpamanya nadar, saya nadar masuk masjid Al-Hadi mulai maghrib sampai sholat isya, sampai selesai isya akhirnya baru pulang. Boleh tidak? Boleh. Bahkan ulama menganjurkan kalau ingin mendapatkan pahala, sebagai ulama mengatakan kalau panjenengan niat nadar masuk masjid, saya nadar masuk masjid mulai maghrib sampai isya sampai selesai sholat, itu pahalanya pahala wajib. Tapi konsekuensinya tidak boleh korupsi, tidak boleh korupsi. Walaupun ada teman manggil namanya, itu pahalanya adalah pahala wajib. Tapi harus tetap di masjid, tidak boleh korupsi. Sama saja seperti orang yang ada puasa, wajib puasa, karena dia sudah ada. Kemudian juga menurut syariat
Apa itu puasa? Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Secara syariat maknanya puasa syariat itu adalah al-imsak, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau panjenengan menahan mulai tulu'il fajri, kita patokannya kan azan. Azan itu patokannya. Namanya muncul namanya fajar shadiq. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau kita sebagai orang awam kita tidak bisa melihat. Zaman dulu tuh orang-orang yang ngerti tahu kalau fajar shadiq fajar yang jelas, makanya kita dengar shadiq jujur. Kalau fajar kadzib, jadi diawali fajar kadzib terus fajar shadiq. Itu hanya orang-orang yang ngerti. Ya kalau kita sekarang alhamdulillah, kalau zaman dulu kan tidak ada. Orang semua melihat amal, tidak ada jam, tidak ada. Kalau sekarang cukup kita ada, berarti sudah masuk fajar. Kalau imsak itu apa masuk? Imsak itu sebetulnya orang boleh tetap makan, boleh, hukumnya sunnah. Nabi itu sebelum ada, kalau baca ayat kurang lebih 200 ayat atau waktunya kurang lebih 15 menit 10 menit itu sudah muncul namanya imsak, hukumnya sunnah. Tapi kalau banyak umpamanya bangun terlambat, tiba-tiba imsak, boleh makan, boleh. Karena patokannya tidak boleh itu ketika ada, bukan ketika imsak. Tapi kalau banyak yang mendapat sunnah, imsak sudah tidak makan. Ya, imsak sudah berhenti. Dalamnya lampu kuning. Dengan niat yang khusus, nanti akan kita bahas tentang apa niatnya. Di dalam Al-Quran Al-Karim dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang populer, sudah banyak antara wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang mana juga diwajibkan puasa itu sebelum umat-umat terdahulu. Jadi para nabi-nabi terdahulu juga ada syariatnya berpuasa, hanya saja beda caranya, beda kaifiyahnya. Tapi umat-umat terdahulu itu sudah diwajibkan. Dan Allah memanggil itu dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Karena panggilan keimanan ini panggilan orang mau berpuasa itu kalau dia punya iman. Imannya itu sesuatu yang tidak kelihatan. Ibarat kalau banyak melihat iman itu seperti listrik voltase. Kalau voltasenya di rumah itu tidak ada, menghidupkan lampu tidak bisa. Mic ini tidak bakal keluar suara keras kalau tidak ada listrik. Anda lihat. Dalam bahasanya iman sudah lanjut. Makanya iman itu harus dibagi dengan amal soleh. Ini puasa. Orang tidak cukup hanya dengan iman. Iman itu kan pasti berwajib, membenarkan. Oh iya, perintah puasa itu hukumnya wajib. Namanya iman. Hatinya membenarkan. Dibuktikan dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan. Tidak cukup hanya dengan hati saja, tapi dibuktikan dengan amal. Makanya kalau orang tidak punya iman, tidak mungkin dia mau puasa. Tidak percaya, tidak beriman, tidak membenarkan, tidak bakal menawarkan. Makanya panggilannya panggilan orang yang memang hatinya memiliki iman. Kalau tidak punya iman, berat dia mau puasa. Kecuali orang yang puasa punya tujuan tertentu
bukan karena Allah. Ada orang yang mau puasa tapi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu puasa. Ada sampai orang mempelajari ilmu hitam pakai puasa. Kan itu yang dimaksud itu bukan panggilan keimanan, tujuannya lain. Karena tujuannya berpuasa di sini bukan untuk apa-apa kecuali la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa dalilnya ya seperti setiap Jumat khotibnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang kalau sudah sampai kepada maqam takwa sudah luar biasa. Sampai ayat itu menyebutkan ayat-ayat ayat-ayat lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki yang datang dari luar perhitungan. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan urusannya. Banyak sekali ayat-ayat fadilah-fadilah keutamaan orang ketika dia sampai kepada maqam takwa itu, sama Allah akan diberikan segala kemudahan. Segala urusannya akan dimudah, rezekinya akan dimudah. Makanya puasa ini alat untuk mencapai yang namanya takwa. Sarana kita untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian waktu kapan diwajibkannya berpuasa? Firqulillah bisanasan yang kita hijrah di syahri Sya'ban. Jadi diwajibkannya syariat puasa itu di tahun kedua hijrahnya Nabi. Jadi di Mekah. Nabi itu kan tidak baru 3 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu 13 tahun itu belum ada syariat. Jadi Islam waktu itu bertahap, tidak langsung. Baru setelah di Madinah di tahun kedua Hijriah, baru ada yang namanya syariat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi Rasulullah SAW tis'a Ramadan. Jadi Nabi itu jalani puasa Ramadan itu 9 kali. Di tahun kedua Hijriahnya Nabi sampai tahun ke-10. Berarti 9 kali. Puluhan awakis selama Nabi menjalani bulan Ramadan itu 8 kali Nabi berpuasa selama 29 hari. 1 kali hanya berpuasa sampai 30 hari. Disesuaikan dengan bulannya. Nabi menjalaninya selama 9 kali, 8 kali selama 29 hari, dan yang 1 kali sampai 30 hari. Syahr Ramadan wa syahr tasyi' min asyhur al-Arabiyah. Dan bulan Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 dari bulan Arab, bulan Hijriah. Bulan pertama bulan Muharram, ya. Kemudian bulan Muharram bulan Safar. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan 9. Syawal 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Jadi di bulan ke-9 termasuk bulan yang paling afdal dan dinamakan Ramadan. Kenapa dibilang Ramadan? Karena ketika di saat-saat bulan itu orang Arab itu menamai bulan itu, di saat itu kondisi cuacanya sangat panas. Makanya tanyakan kalau pas bulan Ramadan datang ke negeri Arab, Yaman, Saudi, di Jazirah Arab, mesti panas. Kalau udah masuk bulan Ramadan, syiddatul har, panas sekali. Bahasa mau Ramadan minat Ramadan ini diambil dari kata Ramadan. Ramadan itu adanya syiddatul har, panas sekali. Walaupun sebagian ulama mengatakan wakilah annahu yamin dzunub ayah ribuha,
dalam bahasa tasawufnya dikatakan Ramadan itu karena ketika itu dosa-dosa manusia itu dibakar habis, seperti kertas-kertas atau daun-daun kering yang terbakar saking kawinnya, saking cepatnya dosa terhapus. Seperti ada kertas atau daun kering ketika ketemu api yang sangat panas, maka kertas-kertas itu daun itu akan habis, akan termakan api. Itu maknanya seperti itu. Makanya dikatakan Ramadan ya hari Tuhan membakar daripada dosa-dosa itu. Adapun fadilahnya orang berpuasa banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis. Di antaranya dikatakan dalam Al-Quran, wassa'imina wassa'imah, orang laki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa, wal abidina fujahu, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, wal hafidhat, dan orang-orang yang menjaga perempuan, menjaga wal zakirin Allah, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah katsira yang banyak, wal zakirah, dan juga orang perempuan, haddallahu lahum maghfiratan wa ajrun alimah, maka Allah akan mempersiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Dalam hadis itu juga disebutkan kullu hasanatin bi asri amsalha, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat, ila sab'ini abdin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau pahalanya orang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, illa siyam, kecuali berpuasa, bahwa di puasa ini untuk aku betul. Jadi pahalanya puasa tidak ada yang sakit. Saking besarnya pahala itu, namanya karena puasa itu pahala sabar. Pahalanya sabar itu ajruhu bighairi hisab, tidak bisa dihitung, malaikat itu tidak bisa dihitung. Berbeda dengan sholat, zakat, itu sudah ada hitungannya, matematikanya sudah ada. Tapi kalau puasa, saking besarnya pahala, tidak bisa dihitung. Ibarat orang dalam hadis qudsi kita maknanya para ulama tafsirkan hadis ini banyak sekali. Puasa ini untuk aku, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya persis dari Allah. Namanya hadis qudsi. Kedudukannya sangat tinggi qudsi. Puasa ini untuk aku, dan aku yang akan membayar pahala puasa. Dosa kau itu ada datanya aku dosanya. Kan jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah setiap amal itu bukan untuk Allah? Sholat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita kan untuk Allah. Tapi kenapa di hadis ini Allah menegaskan puasa itu untuk aku? Karena itulah ibadah puasa ini ibadah yang unik, ibadah yang sir, penuh dengan rahasia. Orang kalau beramal ibadah selain puasa, itu kemungkinan untuk digabung untuk Allah besar. Orang sholat, kemungkinan dia bisa saja dia ingin dilihat orang lain, ya kan? Bisa ingin dipuji orang. Orang mau sholat, orang haji, kepingin namanya rela, kan kemungkinan untuk tidak ikhlas karena Allah kan ada. Tapi kalau puasa tidak ada. Orang puasa itu apa? Kalau dibangun saya puasa, andai kata dia tidak mau puasa, dia bisa sembunyi di rumahnya, masuk di kamar mandi, di kamar dipuji, dia makan sendiri, tidak kelihatan Allah, ada kelihatan manusia. Tapi dia tidak mau melakukan itu karena dia merasa diawasi Allah. Itu baru kelebihan puasa. Jadi puasa itu betul-betul melatih orang untuk ikhlas. Makanya betul-betul puasa itu untuk Allah, karena yang diterima sama Allah kalau dia ikhlas. Puasa melatih kita untuk selalu merasa diawasi Allah dan ikhlas karena Allah. Makanya betul-betul ditugaskan puasa itu untuk aku juga.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa ini untuk Allah. Maksudnya apa kata ulama? Puasa untuk Allah karena yang namanya manusia itu pada dasarnya dalam hadis dikatakan taqallabu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Maksudnya meniru walaupun kapasitasnya beda. Allah tidak makan, tapi Allah memberi makan. Kita sebagai manusia itu latihan, melatih dan makan walaupun tidak setiap hari. Mulai terbit fajar sampai itu ngelatih kita tidak makan tapi ngasih makan, supaya kita ini punya potensi untuk bisa meneladani akhlaknya Allah. Allah tidak makan tapi Allah memberi makan. Kita latihan. Allah tidak beranak dan menjadi malam juga, termasuk kita di dalam puasa setengah. Tujuannya adalah supaya kita bisa meneladani akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya jelaskan di sini beda, ya tidak sama kapasitasnya sebagai hamba. Kalau Allah itu maha sempurna, tapi dalam artian Allah memberikan potensi kepada setiap makhluk untuk bisa memperbaiki dengan cara syariatnya puasa, latihan. Kemudian yang ketiga, puasa ini ibadah yang mana tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ketika dia menyembah Tuhan digunakan cara-cara seperti puasa. Orang dulu kalau dia menyembah Allah, ada yang pakai cara sholat, ada yang pakai ngasih sesajen, misalnya orang ngasih makan. Kita saudara masuk petik laut itu niatnya cuma kan beda caranya, caranya gitu. Tujuannya itu ngasih sang pencipta, ngasih yang ngasih rezeki. Tapi kalau puasa tidak pernah digunakan cara, tidak ada orang mendekat-dekat kepada Allah ya, cara ibadah menggunakan pakai cara puasa. Makanya betul-betul puasa ini murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang langsung menggaji pahala kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabil hadis man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, sudah jalan Allah, ya ikhlas karena Allah, ba'adallahu minhu jahannam masyirata mi'ahami, maka dia akan dijauhkan dari api neraka jahanam selama 100 tahun. Satu hari. Kalau 30 hari 300 tahun. Dalam hadis yang dikatakan suami perkataan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Afdal farihah, ketika dia berbuka dia berbahagia. Wa idza dia Allah farihah bi saumihi, dan ketika dia bertemu kepada Allah maksudnya sholat, dia bergembira karena dia sudah melakukan ibadah puasa. Berada di masjid. Dan hadis saya dikatakan satu sahih tasbih, orang yang berpuasa itu diamnya tasbih, dianggap dia mengucapkan subhanallah walaupun dia tidak. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wa du'ahu mustajab, doanya mustajab. Wa amaluhu Allah, dan amalnya dia dilipatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidurnya dari ibadah. Karena tidurnya orang puasa itu dia tidur dalam keadaan puasa, berarti dia tidur dalam keadaan ibadah. Itu ibadah, ya kan? Dia tidurnya dalam keadaan puasa, sedangkan puasa itu berarti dia tidur dalam keadaan ibadah. Nya mustajab. Itu bicara banyak sekali dalam Al-Quran, banyak sekali orang yang berpuasa. Kalau hukumnya, kita akan bahas tentang hukum puasa.
sunnah, makruh dan haram. Adapun wajib, kejar puasa yang wajib. Yang pertama puasa wajib, yang paling afdal adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Insyaallah karena waktu yang terbatas kita akan lanjutkan tentang hukum-hukum puasa pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yasra'una. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.